Sip. Udah siap Pak Fajar. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Romi Rimo TV. Kembali lagi bertemu dengan kami dari Romi Rimo TV. Yang malam hari ini kita punya satu segmen, yaitu kosan. Nah, artinya kongko santai. Nah, kesempatan pada malam hari ini temanya cukup ringan tapi berat juga. Yaitu hipnotis. Apakah antara mistis dan ilmiah? Telah hadir bersama kita yaitu narasumber kita yang seorang neurolinguistik hipnoterapis. Beliau bergerak di bidang hipnosis, hipnoterapi, dan olah pikir. Siapa lagi kalau bukan Pak Sunardi Basuki. Ya. Terima kasih. Apa kabar Pak Basuki Sunardi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa berkenan hadir di Romi Rimo TV, menyapa pemirsa di segmen kosan, Kongko Santai malam hari ini Pak Sunardi. Ya. Yang mana yang luar biasa ini kita Pak Sunardi yang luar biasa sibuknya berkenan untuk menyempatkan diri membersamai kita bersama para pemirsa Romi Rimo TV untuk sekedar berbagi yang tema malam hari ini luar biasa keren menurut saya, yaitu hipnotis antara mistis atau ilmiah. Hei, apa kabar Pak Sunardi malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hei Pak Sunardi. Nah, tema kita malam hari ini kan hipnotis ini antara mistis dan ilmiah. Nah, muncul di benak pemirsa Romi Rimo TV pastinya Pak Sunardi, bahwasanya orang awam ini memandang bahwa hipnotis adalah ilmu yang tergolong tidak layak ini Pak, dan pantas untuk dikembangkan gitu Pak. Sunardi, bagaimana ini menurut pendapat orang-orang awam ini? Bisa dijelaskan nggak Pak Sunardi? Iya. Baik, terima kasih Mas Fajar. Saya akhirnya bisa tampil di televisi juga nih, di Romi Rimo TV. Baik, menarik. Antara hipnosis gitu ya. Satu sisi banyak yang di kalangan kita gitu ya, di kalangan di Nusantara ini, itu selalu mengkaitkan dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Tentang kejahatan lah, gitu, bahwa ilmu ini memang tidak layak. Di satu sisi bahwa kehadiran hipnosis ya, itu tidak terbendung dari barat sana. Menariknya, seringkali kalau sudah terpapar gitu ya, sudah ada stigma dalam masyarakat kita bahwa hipnosis ini selalu dengan menggunakan ritual tertentu. Terus kadang-kadang dia menghadirkan makhluk lain, semacam jin, semacam setan dan apa, untuk bisa melakukan hal yang sifatnya tadi hipnosis. Saya tidak membahas tentang definisi hipnosis, cuman menarik. Sebetulnya kalau bicara mistis gitu ya, saya coba telusuri di KKBI gitu ya. Kamus Besar KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mistis itu berasal dari Yunani loh, Mas Fajar. Iya. Ya, mistik gitu. Yang berarti rahasia. Nah, klinik menurut arti kata bahasa gitu ya, KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga artinya sama, rahasia. Iya. Nah, ini menarik. Berarti sejalan ya. Ya, antara klinik dan mistis itu sama gitu loh, rahasia.
Karena sifatnya rahasia itulah di Nusantara ini ceritanya gini, dulu itu kalau ada murid yang bertanya kepada gurunya, baik itu di tanah Jawa, Sumatera dan lain-lain ya, dari ininya semuanya, kalau dia melakukan ritual tertentu yang hasil akhirnya itu membuat nalar atau ini nggak masuk di akal nih gitu ya, ada semacam kesaktian tertentu ini nggak masuk di akal nih. Oke, saya berbicara sekarang, saya ambil garis ini dulu gitu ya, ke hipnosis barat dulu. Oke. Hipnosis barat itu ada yang namanya state hypnosis yang sering dilakukan oleh Romy Rafael gitu ya, dan beberapa ininya termasuk Ferdian di sana, ada banyak sekali. State hypnosis itu juga kalau dibilang state hypnosis, lucunya itu dia tidak mengandung dibilang itu mistis karena itu hipnosis gitu ya. Tapi kalau yang dilakukan di Nusantara, karena gini, contohnya misalkan ada hipnoanestesi, ya, pada saat struktur hipnosisnya berjalan, oh ini dibilang ini adalah hipnosis, ini adalah hipnoanestesi, orang tidak menganggap oh ini tidak jin. Tapi kalau ya orang kita misalkan debus dengan pakaian jawara hitam-hitam, pakai ikat kepala, terus dia melakukan hal yang luar biasa, misalkan tusuk ya besi ke pipinya, itu orang menganggap ini luar biasa. Kok bisa seperti itu? Oke, sekarang ada lagi misalkan yang seringkali dilakukan oleh Mas Fajar dan kawan-kawan, ya. Saya juga termasuk itu. Misalkan beling, oke, injak beling. Kalau kita mengatasnamakan hipnosis, state hipnosis dari barat, kesan mistisnya hilang. Betul ya. Sekali, Be. Tapi begitu yang bawain tadi dengan jubah hitam-hitam, celana pangsi dengan ikat kepala, dia jalan di atas beling dan dia guling-guling di sana, cuci muka di sana dengan belingnya, wah ini klinik, ini pasti ada unsur tergaibnya. Ya, karena begini ya, Bi, menurut saya, karena di Nusantara ini, apalagi di tanah Jawa gitu ya, dari nenek moyang kita terdahulu, Bi, nah, itu tuh kan memang seolah-olah menempatkan itu menggunakan makhluk gaib, Be. Ada entitas lain yang dilibatkan di situ. Nah, itu kan menjadi anchor atau apa namanya bagi masyarakat Indonesia, jadinya, oh ini bener nih, gitu, bahwa ini menggunakan makhluk gaib gitu loh. Kalau saya telusuri, gitu ya, kalau saya telusuri, ada yang namanya kearifan lokal di sana. Bah, kok bisa seperti ini ya? Ya, jawabannya apa? Ya sudah, kamu lakukan saja apa yang Mbah perintahkan, yang sampaikan. Orang tua dulu itu bilang bahwa dia tidak memanggil. Nah, karena nggak ada penjelasan ilmiah itulah akhirnya dinamakan klinik. Betul. Jadi muncul stigma ya, ya. Yang artinya sebetulnya itu adalah rahasia. Betul. Ya wes, kalau katanya orang Jawa, kalau mbah kita bilang ya wes lakonono, puasa berendam kum kan gitu. Ya betul. Nanti saya akan cerita bagaimana puasa itu pasti yang pencapaiannya akan ditentukan. Sebagaimana si kum itu akan dilakukan ya. Nanti saya akan bicara ke sana. Silakan. Ya, tapi yang jelas gini dulu, bahwa kalau seperti tadi itu, kalau di negeri kita di Nusantara ini, kalau ditanya strukturnya kok bisa begini ya, itu jawabannya ya wes, lakuin aja, lakukan saja, nggak usah banyak cakap, nggak usah banyak tanya, lakukan. Dia lakukan itu dan hasilnya sama gitu. Wow,
Akhirnya orang menganggap bahwa ininya, padahal saya yakin dan percaya dulu nenek moyang kita tidak pernah mengucapkan itu gitu. Oh ini ada unsur makhluk lain. Oh ini. Saya yakin dan percaya dia tidak itu. Olah batin namanya. Ya. Ya, gitu. Nah, olah batin itu harus ada pengorbanannya, harus ada yang namanya usaha yang dikeluarkan, lelaku. Ya. Kalau di Western hipnosis, lelakunya itu adalah berupa ya selembar uang atau kita transfer. Itu lelakunya. Nah, kalau di hipnosis barat itu, menangnya itu adalah dia mencatat apa yang dia lakukan. Oh begini, ada strukturnya. Sementara kalau di Jawa, di Nusantara, itu tidak pernah ada yang namanya SOP. Ya. Gitu. Evidence base-nya itu tidak ada, karena dia tidak pernah mencatat. Tapi berdasarkan turun-temurun dan berdasarkan hasilnya itu sama sebetulnya. Cuman kelemahannya di Indonesia itu tidak tercatat. Ini sebetulnya ini loh, ada penjelasannya sebelumnya. Ya. Gitu, ya. Apa sih bedanya state hypnosis Indonesia dengan budaya-budaya seperti misalkan debus, ukal ya di Kalimantan dengan segala macam saya istilahnya nggak begitu hafal. Tapi kalau di ini terus misal dengan kalau di ini ada gendam gitu ya. Ya. Dan itu sama sebetulnya. Menariknya gini. Ada perbedaan yang mendasar gitu ya, ada perbedaan yang mendasar. Kalau di Western hypnosis, state hypnosis, SOP-nya harus menidurkan. Harus pokoknya tidur. 1, 2, 3 SOP-nya itu strukturnya harus meniduri dan harus dipening. Ya. Sementara kalau di Nusantara itu prosesnya, induksinya tidak perlu tidur. Ya. Menariknya nih Mas Fajar, Milton Erickson itu adalah bapak hipnosis modern. Ya. Dia seorang psikiater. Dalam kesehariannya dia menjalankan psikiatrinya itu dia memakai yang namanya hipnoterapi. Dalam seringkali gitu ya, mayoritas Milton Erickson ini dia tidak menggunakan induksi model tidur. Ya. Nah itu menariknya. Jadi sebetulnya yang modern itu siapa? Gitu ya. Yang jadul atau yang zaman bahula itu siapa sebetulnya? Silakan jawab. Gitu ya. Ya. Jadi ternyata struktur yang dilakukan oleh Milton Erickson itu dilakukan persis oleh yang namanya budaya kearifan lokal. Yang dibilang klinik ini. Karena memang iya. Tapi kalau kita bedah gitu ya, dengan menggunakan strukturnya Erickson luar biasa. Ya. Artinya sebenarnya ya B ya. Cuma tidak ada penjelasan aja dari nenek moyang kita sebenarnya ya. Yang menjelaskan bahwa ini adalah tidak menggunakan makhluk halus, tidak memakai entitas lain gitu ya. Nah itu. Karena dibilang itu di situ ya. Sebetulnya bukan kelemahan gitu ya. Cuman kan memang dia harus ada effort, ada ini. Yuk nggak usah tanya dulu deh. Yang penting hasilnya. Karena berbicara kognitif gitu ya, kognitif behavior itu ada loh. Ya. Orang yang tidak perlu juga dijelaskan dulu, tapi fenomenanya dimunculkan dulu, baru dia bangun hipotesa, kan begitu. Dalam penelitian ilmiah juga gitu. Ada sesuatu kita bangun hipotesa dan kita teliti itu berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Makanya disebut itu adalah ilmu pengetahuan. Oh ini adalah ilmiah. Atau begini B. Ya. Kan di Nusantara dulu masih mengenal kasta ya B ya.
Ya, Ksatria, Brahmana, Sudra, dan paling bawah Waisa itu ya. Mm-mm. Nah, apakah ini di kalangan Ksatria dan Brahmana ini sebenarnya udah tahu ini, udah dibedah nih sebenarnya ini. Nah, Sudah. yang di kalangan Sudra ke bawah ini yang pokoknya, gitu kan? Nah, itu loh. Itu bagaimana itu, Ben? Nah, itu juga terjadi karena itu dia tadi kita kan agak susah untuk memasuki kehidupan misalkan tadi golongan Brahmana atau golongan Ksatria. Dia digembleng sedemikian rupa, dicatat. Nah, pencatatannya di dalam budaya kita itu adalah dengan pitutur, Ya. dengan bercerita. Babat tanah Jawa, babat tanah Sunda, babat Aceh, semuanya itu adalah menggunakan gaya pitutur. Ya. Jadi antara cerita dan SOP itu berbaur. Oke. Padahal dalam bercerita itu sebetulnya ada loh, ini SOP-nya. Kalau kamu mau jalan di atas beling, ini loh SOP-nya. Kalau kamu mau melakukan hipnosis ala Nusantara, begini loh SOP-nya. Itu. Kalau di Barat, dia dicatat apa yang dilakukan, ya. Yang dicatat itu dilakukan. Itu di Barat. Itu cuma ilmiahnya cuma segitu. Sementara di kita itu tidak. Kalau yang namanya penemu kan boleh-boleh saja dong menamakan. Misalkan state hypnosis. Oh ternyata ada metode induksi misalkan Dave Elman, gitu ya. Atau induksi misalkan eye fixation, gitu ya. Ada Dr. James Braid. Ya. Ya, itu kan gitu. Nah, kalau di kita, ya boleh dong kita namakan gendam, kita namakan bukau, boleh kan? Nah, induksi model Dave Elman ada strukturnya, induksi model gendam, induksi model itu nggak ada strukturnya. Jadi, dikembangkan sendiri ya bagi para murid-muridnya itu ya. Mesmerism juga gitu kan, murid-muridnya yang mengembangkan. James Braid, Dave Elman, dan semuanya, Milton Erickson juga menggunakan itu. Hebatnya James Braid itu dia lihat membukukan. Di kita tidak. Gitu. State hypnosis. Ya, atau mungkin nggak, B? Mungkin di kalangan kerajaan-kerajaan ini, para ksatria dan Brahmana ini menyimpan rapat-rapat buku petunjuk pitutur ini, B. Bisa jadi nggak begitu, B? Iya kan akhirnya kan ketemu kan. Babat tanah Jawa, babat Sunda, kan semuanya itu kisah-kisah. Nah, yang kadang-kadang kisah-kisahnya itu berbaur nih antara fiksi dan non fiksi, gitu kan? Plus mitos-mitos itu ya, Bia. Mitos-mitos. Padahal kalau mitosnya kita hilangkan, kalau misalkan ritual-ritual itu kita hilangkan, bisa nggak kita melakukan itu? Ternyata ritual atau lelaku itu adalah ya tadi lelakunya misalkan dengan puasa, ini dengan transfer. Induksinya adalah dengan kata-kata, dengan pengkondisian, ini juga dengan pengkondisian. Misalkan dia sudah ngebleng, boy. Ya. Mandi kumkum di perputaran ini. Coba sekali-sekali di tempuran, Mas Fajar. Di tempuran. Coba sekali-sekali Mas Fajar bawa yang namanya M-Wave. Terus ada disuruh berendam. Sekarang dilihat. Dia gelombangnya masuk gelombang apa? Nah, ini menarik sekali, B. Artinya itu kan menuju kondisi trans gitu ya, B ya. Nah, di ilmu hipnotis modern ini sebenarnya kan bermainnya di gelombang otak. Bagaimana, B, menjelaskan itu, B? Ya itu dia tadi. Ada nggak perubahannya? Dan saya coba itu tengah malam jam 12 malam pada saat dingin. Orang udah kemana? Terpusat, terpaku kepada kedinginannya. Udah gitu suruh berendam lagi. Ada pengalaman internalnya. Trans itu adalah kita fokus kepada internal kita atau fokus kepada eksternal kita. Itu adalah dinamakannya trans. Menarik ya? Ya, betul. Jadi pada saat kita kumkum, itu terjadi penurunan gelombang otak. Atau kita disuruh puasa, karena puasa kan lapar. Ya. Coba contoh, misalkan puasa deh, gelombang otak cenderung turun nggak? Betul.
apalagi 40 hari, apalagi mesti disiksa lagi gitu, puasa murni gitu kan. Ada gitu. Udah puasa ada syarat tambahan lagi ya. Ada syarat tambahan lagi gitu kan. Nah kalau di kita bayar DP, bayar tax hotel, gitu kan. Oke, sekarang ya setelah lulus dari state hypnosis, dari western hypnosis, dapat apa? Sertifikat. Sertifikat ya. Betul. Pajanglah di dinding. Oke. Ya. Kalau kita lulus dari kesaktiaan, dikasih apa? Ijazah, Ben. Sama, Ben. Ijazah. Ijazahnya berupa apa? Keris. Iya, keris atau apalah gitu ya, simbol apa gitu. Simbol-simbol. Ya. Jadi sebetulnya sama. Yang dipajang itu kalau di Nusantara adalah kerisnya, ijazahnya yang berupa ini. Nah, kalau di Western itu adalah yang digunakannya apa? Sertifikat kelulusan. Gitu. Jadi makanya kita itu makin banyak keris berarti ijazahnya makin banyak gitu ya. Ya, begitu. Ada lelakunya, ada yang dilakukan. Gitu. Contoh misalkan, kalau kita mau CH gitu ya, harus ini, oh ini dapatnya kerisnya berupa keris yang kecil, ya. Terus dia CHT master, oh kalau master ini berarti perlambangnya adalah keris berupa semar gitu. Ya, pamornya pamor semar gitu ya. Pamornya pamor semar, pamornya luk 9, pamornya luk 1, pamornya luk 3. Terus ada gagangnya, misalkan gagangnya ada intannya, gagangnya ada misalkan berupa naga. Ya. Itu adalah simbol-simbol, dan itu simbol itu adalah anchor. Menarik nilai. Ya, Kalau kita bicara anchor, jimat itu dijadikan anchor. Dulu nih ceritanya nih ya, ini cerita. Saya nggak tahu benar atau enggak, tapi saya yakini beliau dari sahabat saya yang sekarang anggap dia dulu lah. Nah, jimat itu adalah dibilang gini, ngajinya itu belum tamat. Karena ngajinya belum tamat, perlu gembolan ya, Bu ya. Bukan perlu gembolan, ditulislah Al-Fatihah dalam Arab. Dikasih nih ya, kalau kamu mau pintar ini baca pada waktu ngangon pada waktu atau apa gitu. Oke, berarti rapalan itu ya, karena dia belum lulus ya. Mantra sama nggak dengan afirmasi? Sama sih, Ben. Self talk. Betul. Cuman dibilang sini mantra gitu. Mantra itu apa katanya ya? Ya pokoknya gitu. Dia kadang-kadang suka seru kalau misalnya. Jadi jimat itu kan akhirnya cenderung. Nah ternyata yang dilakukan oleh dukun atau apa semuanya dengan simbol-simbol tertentu itu adalah anchor. Nah anchor ini ya, kalau anchor berupa benda, hipnosis juga ada. Anchor itu bisa berupa benda. Atau anchor itu berupa misalkan kata. Nah ini kadang-kadang sahabat saya nih, Uncle Tom atau mungkin ya teman-teman lah ya, begitu dengar kata serigala, dia pasti akan langsung bereaksi au gitu. Ya. Itu anchor semuanya yang ditanam. Nah begitu juga di Indonesia, tapi kalau kita kan nggak menjelaskan itu, makanya klinik lagi. Dibentuklah huruf apa gitu kan, disimpan pokoknya, bawa dimasukin kantong ya. Itu yang sebetulnya akhirnya pola-pola hipnosis, fenomena-fenomena hipnosis yang terjadi di Indonesia atau di Nusantara ini itu adalah sama dengan, cuma hanya beda nama. Yang namanya beda nama ya boleh-boleh saja kan. Induksi model apa ya boleh karena dia penemunya. Dia yang menciptakan itu ya boleh gitu. Ya itu artinya jimat gitu kan, terus apalagi. Dan menariknya proses hipnoterapi yang dilakukan oleh dukun-dukun yang atas nama dukun gitu ya. Duduk itu katanya harusnya duduk tekun. Makanya dukun itu nggak pernah jalan-jalan gitu. Duduk aja ya. Duduk aja. Nah sekarang itu apa bedanya dengan kita nih sekarang nih? Ya apa ininya gitu kan?
Ya, yang berhadapan dengan gadget atau apa. Jadi duduk tekun. Itu ternyata proses pengobatannya dengan proses hipnoterapi modern itu sama. Ya. Milton Erickson gitu ya, Erickson approach yang disederhanakan lagi berupa badan oleh Jeff Zick gitu ya. Itu memang dia muridnya langsung dan sekarang menjabat sebagai ketua yayasan Milton Erickson. Ya. Itu dia membuat bahan itu. Pertama itu jelas, itu lagi tadi menangnya orang sana tuh cuma karena ditulis saja tuh, ada SOP-nya gitu. Iya. Kalau di kita kan enggak nih. Ya, artinya PR kita ya, Be ya. Berarti PR untuk kita. memasyarakatkan ini di Nusantara, ilmu hipnotis ini di Nusantara, bahwa ilmu ini adalah ilmu pikiran gitu ya. Iya. Pengelolaan pikiran. Nah, itu yang edukasi itu yang terus harus kita kembangkan ya, Be. Betul. Ya. Oke, katakanlah gini, coba deh, kalau kita belajar sesuatu yang dinamakan oleh orang luar, contoh misalkan gendam. Oke, bisa nggak kalau ritual-ritual yang sifatnya itu, gitu ya, yang sifatnya dirahasiakan, Ya. saya nggak usah klinik lah, rahasia aja deh. Yang rahasianya ini kita bedah, ya, dan kita lakukan proses gendam itu, terbukti nggak sih? Saya temukan itu yang dikarang oleh, menurut saya juga itu luar biasa. Beliau seorang angkatan darat gitu ya, saya jangan sebut nama lantis. Ya. Dia nulis bukunya Gendam is Hypnosis. Itu lakukan semuanya dan itu luar biasa. Menurut saya memang kalau itu dia tidak lakukan proses-proses yang tadi, hukum atau apa, cukup dia bayar aja mahar aja gitu, sekarang diganti. Ya. Gitu. Karena kan akhirnya begitu kan? Ya. Dengan sebutan mahar. Betul. Mahar itu seikhlasnya, ya boleh. Nah, luar biasanya, ya gini. Saya dulu pada waktu awal-awal belajar hipnosis tahun 2007-2008, ya itu tergabung di dalam komunitas. Komunitas itu selalu untuk yang namanya rapo, ya rapo itu dengan menggunakan alat sulap. Oke. Dan ternyata dukun itu pun memakai, ya. Memakai alat-alat sulap, gimmick-gimmicknya itu serupa dengan alat sulap, dengan bahan-bahan kimia tertentu misalkan. Ya. Saya bisa ya dari jauh misalkan, ya bisa nanti kertas atau apa keluar asap. Ya. Ya. Dan ternyata kalau yang namanya Western hypnosis untuk mencari alat sulap untuk rapo ya, untuk rapo itu adalah kita melakukan pendekatan agar kita bisa mendekati pasien atau apa dengan alat sulap. Dan itu adalah proses juga induksi karena dia fokus membangun kedekatan ya, Be ya. Membangun kedekatan atau membangun otoritas. Oke. Ada dua, membangun kedekatan atau otoritas ya. Betul. Nah, dalam praktek perdukunan membangun otoritas itu juga seringkali dilakukan tanda kutip itu. Ya. Itu tadi. Biar supaya kesaktiannya ini, oh ya udah kamu diakui dengan melakukan tertentu. Ya. Itu. Yang luar biasanya akhirnya gitu ya, antara ilmu yang di barat sana dengan keilmuan yang di Nusantara, ya, itu sama akhirnya. Saya percaya ada yang namanya ketidaksadaran kolektif. Maksudnya gimana itu, Be? Unconscious collectivitas gitu ya. Jadi pada saat kita mengaktifkan unconscious kita, itu terjadi yang namanya pola pikir yang hampir sama di seluruh belahan dunia. Nah, ketemunya itu adalah pada saat consciousness terjadi. Oh ya, ini loh ilmunya. Oh ini loh. Oh, sebetulnya ini sama. Yang di barat dinamakan ini, yang di timur dibaratkan ini. Jadi betulnya kita bisa menghilangkan ritual-ritual itu tadi dengan cukup bayar maharnya.
Cukup DP dan bayar hotel. Cukup. Kita juga bisa jadi sakti jadi kayak dukun. Cuman masalahnya kan dia kan tetap pengen jadi otoritas itu, Be. Masalahnya kan gitu. Dia. Gitu. Nanti nggak balik lagi kalau udah sakti. Iya. Contohnya misalkan ini ada pengobatan yang di luar sana dengan istilahnya dimasukkan ke telur, ya, dimasukkan ke ayam, dimasukkan ke kambing. Kambing, ya. Ternyata di barat itu ada yang namanya visual imagery. Oke. Ada kinetic imagery, kita membayangkan. Jadi seolah-olah penyakit kita taruh di mana gitu. Ya, ditransfer ya. Jadi ditransfer. Nah, kalau dulu kan gitu klinik gitu kan. Iya. Sama sebetulnya. Jadi yang dilakukan hipnosis, ya, proses-proses hipnosis itu semuanya ilmiah, baik di barat maupun di timur. Cuman pendekatannya yang berbeda. Ya tadi. Kalau pendekatannya di barat ya cukup bayar mahar, uang bukan mahar ya, tapi pendaftaran gitu. Kalau di sini bayarnya mahar gitu. Artinya cuma covernya aja, pola bahasanya saja ya, Be ya. Sebenarnya itu ya sama antara mahar maupun transfer DP, pendaftaran gitu kan, transfer pendaftaran gitu ya. Sama gitu. Maka karena itu lagi balik ke bawah sadarnya lagi. Dengan melakukan laku, membayar mahar, harapannya itu kan semakin terengker ke dalam tubuhnya pasien itu. Gitu. Kalau istilahnya bilang penajamnya gitu. Ya, penajamnya gitu. Nah, itulah bagaimana nih praktek-praktek ini jangan sampai menodai hipnosis gitu sebenarnya. Tetap hipnosis, tetapi kearifannya jangan sampai ini dipakai untuk yang apa ya namanya ya, untuk kepentingan pihak-pihak tertentu gitu ya, sehingga semua yang melakukan penerapan ilmu hipnosis ini akhirnya jadi jelek juga itu yang di mata masyarakat gitu ya. Apa ya namanya? Iya itulah di satu sisi memang kan ini ilmu yang luar biasa ya, ibarat pisau di tangan siapa sih dia bisa ininya. Ya tidak sedikit misalkan tadi, makanya kami ada dalam komunitas yang saya boleh sebut gitu ya, itu Padepokan Kembang Nusantara itu kita bilang stop pembodohan atas nama mistik. Ya balik lagi, mistik itu adalah yang rahasia. Ya sekarang kita bongkar yang rahasianya nih. Anda juga bisa kok bisa melakukan itu tanpa melakukan ritual-ritual itu. Yang mistik-mistiknya gitu, yang rahasianya kita bongkar selesai. Ya. Terus juga ya itu dalam rangka bahwa ya sudah cukup sampai di kalangan orang tua kita dulu. Siap. Gitu ya. Gitu ya. Selebihnya kita ini yuk kita terbuka ilmiah. Misalkan kenapa sih orang tidur di paku itu ya atau jalan di atas beling itu kok aman? Penjelasan ilmiahnya boleh dibongkar di sini nggak? Kasih B, nggak apa-apa B. Enggak. Ya. Yang namanya beling atau apa, balik lagi mindsetnya. Ya, mindsetnya itu adalah beling. Karena sering kita sudah diinduksi, gitu, disugesti, kalau kita menginjak beling pasti akan luka. Logikanya gini, ya logika terbaliknya, kalau satu aja ngelukain, kalau rame-rame gimana gitu? Padahal justru kalau rame-rame dia jadi bersahabat, kayak orang kampanye gitu. Kalau beling satu pasti dia melukai. Tapi kalau belingnya ramai, kan dia akhirnya beling kayak gini ya. Ini kalau lancip ketemu lancip. Tapi pada saat dia sudah 3, ya, dia akan rata. Dan beban, nah secara ilmu fisika, beban ini terbagi rata. Ya. Jadi masing-masing beban. Seperti juga telur gitu. Telur itu pada saat dia cangkangnya yang bulatan itu ya, itu dia keras. Begitu dipasang sama, beban itu kan terbagi. Telur itu kita tidur pada saat dengan berdirinya sama, itu tidak akan pecah. Dan itu hukum fisika sebetulnya. Nah, yang rahasia itu loh, yang kliniknya itu yang tidak disampaikan oleh bapak-bapak kita, nenek moyang kita, ya wes, gitu kan.
saatnya berarti mulai dari generasi kita ini, Be ya. Kita Betul. luruskan ilmu hipnosis Nusantara dan kita Betul. sejajarkan dengan hipnosis Barat gitu ya. Betul. Saling sinergi karena ini adalah semua ilmiah begitu ya, Be. Betul. Tapi Contohnya kalau yang bisa. keroyokan tadi nggak berlaku untuk anak STM ya. Oh, Kalau enggak. anak STM berkumpul kita membawa Jangankan gitu. tawuran. Polisi aja juga diiniin gitu. Oke, B. Berarti kembali lagi ke hipnotis modern, B, yang mengenai gelombang otak itu gimana, B? Bisa dijelaskan nggak? Ya, kembali lagi luar biasanya ada yang namanya penemuan tentang EEG gitu ya, elektroencephalogram. Ya, bagaimana dia bisa memindai saraf-saraf gitu ya, saraf-saraf pergerakan saraf itu pada saat dia membagi akhirnya ada gelombang yang berbeda. Gelombang yang berbeda itu adalah seperti sekarang ini kesadaran penuh itu adalah beta. Dia masuk ke dalam situasi yang rileks dan nyaman, yang terfokus itu adalah pada gelombang alfa. Terus setelah itu theta dan delta. Nah, pada saat delta itu sama sekali dia tidak mendengar apapun, dia tidak merasakan apapun, kesadarannya itu lepas. Nyenyak gitu ya, Be ya. Tidur nyenyak. Ya. Atau blast pagi. Blast gitu ya. Dalam kondisi yang alfa dan theta inilah ya kemampuan tubuh manusia dimasukkan dalam kondisi atau apapun dia akan bereaksi. Ada yang namanya dalam NLP atau hipnosis modern gitu ya, tubuh itu adalah mind and body itu one system gitu. Antara pikiran dan body and soul gitu itulah one system. Jadi apa yang diberitakan oleh body ya itu berpengaruh kepada pikiran. Begitu juga pikiran akan berpengaruh kepada body. Mens sana in corpore sano. Saya main di sono, Mas Fajar main di sana. Gitu. Mens sana in corpore sano gitu. Kan itu sebetulnya. Ya. Nah, jadi pada saat itulah sugesti apapun bisa dimasukkan. Karena sifatnya adalah rahasia, itu tidak dibagikan. Nah, jadi coba pada saat dia misalkan mengalami, pada saat dia melakukan praktek yang di luar nalar, dicek gelombang otaknya. Contoh misalkan, ya, dalam state hipnosis itu ada kepribadian yang bisa kita masukkan. Dia bisa berubah menjadi apa? Ya. Di sana tuh nggak dinamain kesurupan loh. Tapi kalau di kita dinamain kesurupan. Padahal bertingkah laku kayak misalkan apapun gitu ya, sama gitu kok perilakunya, yang ditunjukkan juga perilakunya sama, yang di Indonesia juga sama. Tapi itu lagi tadi, orang kok bisa begitu? Gimana ya? Rahasia, klinik lagi ya gitu, mistik lagi ya. Gitu ya. Iya. Jadi menarik sebetulnya. Yang luar biasanya ya. Kalau kita mengacu kepada Milton Erickson approach gitu ya. Hipnosisnya ala Milton itu sering ditemukan padanannya. Saya balik aja. Ya. Yang dilakukan oleh pengobatan tradisional, dukun, paranormal, ya kadang-kadang parah, kadang-kadang normal gitu. Sebenarnya parah tidak normal gitu. Iya, parah. Kalau kita kan paranormal ini, normal semua kan. Ya, itu padanannya gitu ya. Itu sama yang dilakukan oleh Milton Erickson, Jeff Zieg, dengan pola-pola yang terstruktur. Karena saya kan iseng gitu ya, saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa di Padepokan Nusantara ini. Saya begitu masuk, Bang Awai ini terbuka, yuk silakan lihat. Saya witness waktu itu. Ya. Nah, saya dapat tantangan karena pada waktu saya menyusun, saya perkenalkan, saya adalah ketua LSP gitu ya, LSP Lembaga Sertifikasi Profesi Kompeten Hipnotis Indonesia. Yang alhamdulillah kita sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemenkes untuk hipnoterapi.
Jadi tinggal satu langkah lagi, profesi hipnoterapis itu diakui oleh negara. Itu luar biasa. Dan bisa jadi profesi ya itu ya. Ya. Jadi legal gitu ya. Jadi legal. Menariknya, kalau saya bilang lucunya aja. Emang negara kita ini lucu-lucuan gitu. Alangkah lucunya negara ini berarti. Alangkah lucunya negara ini. Pada saat saya mengajukan itu, saya membuat yang namanya standar kompetensinya. Ditanyanya gini, rujukannya dari mana? Kita bilang rujukan kita adalah 2, yang satu Australia, yang satu Amerika. Ya. Gitu. Coba kalau kita bilang Jawa gitu kagak kepake. Nah menariknya pada saat saya dikasih kesempatan untuk witness, gitu ya, saya witness karena saya tahu standarnya, terus saya belajar juga belajar menggali gitu ya Erikson approach. Bagaimana dia menyusun sebuah SOP, menyusun sebuah apa, saya temukan landasan teorinya. Saya temukan alasannya atau yang dirahasiakan. Yang tadi klinik tadi itu, mistik tadi itu. Ya. Di Indonesia, landasan teorinya atau kroniknya itu ada pada approach Milton Erickson approach. Apalagi standarnya yang disusun oleh Zig gitu. Yang ketua yayasan Milton Erickson yang sekarang. Milton Erickson itu ya. Jadi terbiasa menurut saya. Dia kadang-kadang juga tanpa kata, kata-katanya luar biasa gitu loh. Lagi kata-katanya luar biasa. Misalnya gini, ya kalau saya sih kan tidak punya tarif, tapi maharnya. Kalau ini saya ini loh lelaku atau apanya gitu ya. Saya misalkan ngasih sesuatu, siap berapa Mbak? Ya seikhlasnya. Yang namanya sekilasnya kan, kadang-kadang yang namanya mobil Volvo keluar, merasa sembuh kan itu kan? Iya. Luar biasa gitu. Justru itu malah kalau seikhlasnya itu standarnya bisa dari bawah sampai ke atas sekali sampai tak terhingga. Iya, gitu. Makanya yang paranormal kondang-kondang semuanya gitu ya, oh itu rumahnya mewah-mewah semua. Gitu. Nanti kalau saya sebut nama, saya isu lagi repot. Tapi yang jelas seperti itu gitu. Atau misalkan lucunya gitu ya, nah kan saya explore gitu. Bener nggak sih yang jimik-jimik gitu yang dilakukan? Iya, iya. Oh iya, ternyata ada sebuah lembah gitu ya. Lembah itu luar biasa. Dan saya jalan ke sana. Dan hasil pertapaan saya, segala jimik itu. Nama lembahnya itu Swamp, Clear Swamp. Di daerah yang dirahasiakan itu ya. Yang dirahasiakan tadi, yang di klinik. Dan memang ternyata kalau kita mau ke sana pun harus juga orang yang udah pelakunya gitu loh. Kalau nggak di sana susah kita nyarinya. Dan harganya luar biasa. Jadi ada muncul profesi baru deh ya. Guide untuk menunjukkan tempat keramat. Oh iya gitu. Kuncennya harus ada gitu. Kan kuncen gitu ya. Kalau dulu kan kuncen gitu. Ya. Di sini juga kuncen gitu. Gitu. Dan menarik. Jadi ya sudah mulai. Tapi memang balik lagi bahwa yang namanya hal-hal gaib, hal-hal panik itu gitu ya. Hal-hal yang dirahasiakan itu memang selalu menjadi cantolan. Seperti halnya kita mencantol kepada Allah. Sebetulnya harusnya kan seperti itu ya. Ya. Tapi karena kadang-kadang perlu juga cantolan rahasia-rahasia lain, ya akhirnya larinya ke sana. Yang mungkin balik lagi, oh ternyata saya sembuh. Sembuhnya itu yang mana? Kalau kita kan jelas nih, gitu ya. Jelas yang namanya hipnoterapis itu adalah yang disembuhkan itu hanya kepada jenis penyakit yang 3. Perasaan, pikiran, dan perilaku. Ya. Oke. Kalau medis kan tidak ke sini nih. Betul. Kalau medis itu adalah kepada organ-organ tubuh. Ya. Yang memerlukan ada parameter-parameternya. Sebaiknya memang, makanya dalam hipnoterapi, ya, Kemenkes itu memasukkan sebagai pengobatan komplementer. Pengobatan terhadap organ, tidak.
Betul. tapi pengobatan komplementer. Misalkan pengobatan untuk kanker. Ya. Hipnoterapi tidak menyembuhkan kanker, tidak menghilangkan kanker, tapi side effect gitu ya, atau efek samping dari pengobatan yang namanya kemoterapi. Ya. Misalkan rasa rendah diri karena rambutnya yang udah kayak gitu ya, botak-botak, kita merotol atau apa gitu. Atau ada ketidaknyamanan dalam pada waktu dia dimasukkan obat gitu ya, rasa sakit apa gitu mual ya. atau apa. Ya. Nah, hipnoterapi yang mempercepat proses itu. Siap. Yang namanya sakit gigi ya, kalau yang namanya kalau udah bolong, kalau mbok ya nggak ditambel ya sakit mulu. Perasaan sakitnya, pikirannya yang sakit itu diobatin sama yang namanya hipnoterapi. Mulai makan obatnya, tapi ininya juga gitu. Jangan sok tahu. Nah, pernah tuh sok tahu tuh. Artinya ini itu merupakan kombinasi yang dahsyat ya, Be ya. Medis mengobati yang ada di dalam tubuh kita. Betul. Hipnoterapi komplementernya sebagai ruqyah kita lah ya. Kalau istilah bahasa ininya keren. Iya, betul. Perasaan, perilaku dan pikiran kita. Iya. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri bahwa hipnosis itu mengobati, tidak. Membantu pengobatan, iya. Nah, makanya seharusnya itu juga ditekankan lagi. Boleh ke dukun, boleh. Tapi itu bukan penyembuh. Harus ke dokter juga. Nah, dukun itu ya seperti yang tadi saya bilang, kan yang diobatin itu perasaannya saja yang berubah. Pola pikirnya saja yang berubah. Perilakunya juga berubah kan gitu. Tapi sumber penyakitnya, nah itu yang mesti diingat. Contohnya misalkan simptom sakit kepala itu berbeda-beda penyebabnya. Sakit kepalanya kita bisa hilangkan simptomnya, tapi sumber penyakitnya harus dicari. Ketiga, ya karena darah tinggi, mau makan obat apapun jenisnya, ya kalau pada saat darahnya tinggi ya pusing-pusing juga ya, vertigo juga gitu loh. Nah, makanya tekanan darahnya juga mesti yang diatur, ya kan gitu, jadi enak gitu loh. Gitu. Kecuali memang bukan apa ya, simptom yang tumbuh itu adalah nggak ada hubungannya dengan penyakit yang ada di tubuh ya. Betul. Nah, itu bisa langsung ke hipnoterapi atau ke dukun itu tadi ya. Betul. Memang ada kasus-kasus tertentu gitu ya. Nah, tapi ya balik lagi, dia stadium berapa untuk itu. Kalau dia baru awal, bisa memang berdialog dengan diri atau apa, itu bisa. Capok gitu Pilihnya lagi yang di rumah, ya bisa. Tapi balik lagi bahwa dia menyembuhkan itu, nah itu ya masih ada ilmu-ilmu awal lain yang harus kita juga pergunakan. Apakah hipnoterapi harus bisa berdiri sendiri? Enggak juga. Bisa digabungkan dengan EFT, bisa digabungkan dengan ini, whatever. Karena itu hanya penamaannya saja kok. Betul. Yang penting intinya pengelolaan pikiran kita untuk bisa kembali mengontrol ya tubuh kita. Inilah intinya seperti itu ya, Bia. Betul. Nah, itulah peranan hipnosis di sana. Gitu. Jadi sebetulnya nggak ada tuh yang namanya, ya memang karena tetap aja akan dinamakan klinik kalau rahasianya itu tetap tersembunyi. Tetap akan dinamakan klinik. Tugas kita adalah membongkar klinik-klinik itu menjadi ilmiah, sehingga pemahaman masyarakat semakin kafah gitu ya. Jadi memandang hipnotis ini itu benar-benar ya ini adalah ilmu untuk pengolahan olah pikir-pikiran gitu ya. Betul. Luar biasa. Coba begini B, ini kan hipnotis ini juga sebagai pisau bermata dua ya. Bisa yang positif, bisa yang negatif. Nah, contoh yang negatif tadi gendam misalnya kan. Itu kan gendam itu positif loh. Oh, positif ya? Oh iya, karena itu kan penambahan dari hipnosis. Oh iya. Bisa kok menyembuhkan juga kok. Makanya, cuma kan gendam aplikasinya untuk menipu orang. Nah, itu yang salah ya, Be. Itu yang bikin negatif kan. Enggak usah pakai nama gendam, nama hipnosis juga bisa kok gitu kan. Iya, makanya artinya salah satunya itu gitu. Artinya hipnotis itu bisa positif, bisa negatif gitu. Betul. Ibarat pisau bermata dua gitu ya. Betul. Ya. Nah, itu bagaimana ya kira-kira bisa mensosialisasikan itu ya, Be ya?
Ya, peranan kita lah selaku yang pernah belajar tentang hipnosis, baik di hipnosis barat maupun hipnosis di Nusantara, ya kita harus menjelaskan itu. Ilmu itu kan nanti akan dimintai pertanggungjawaban ya terhadap ilmu yang kita inikan. Ya. Ilmu itu menjadi investasi kita loh. Atau ini menjadi yang paling buruk. Itu tergantung kita. Investasi ilmu ya kalau kita amalkan dan kita tularkan, dia juga itu menjadi ilmu investasi pada waktu kita udah nggak ada di dunia ini. Bisa jadi jariah ya, Be, ya kalau yang bisa jadi jariah. Gitu. Tapi bisa juga jadi itu tadi, kalau kita ngajarin untuk yang nggak bagus, di akhirat nanti juga kita juga akhirnya kena dosanya terus gitu loh. No, muridmu no, gitu kan, ilmunya no, kan gitu. Ya terpulang lagi adalah bagaimana kitanya menjadikan ilmu yang luar biasa bermanfaat. Bom atom itu juga seperti bom atom. Apakah itu untuk perdamaian atau apa untuk ini ya? Kembali lagi, cuman akhirnya kan nggak berperang, ya bagus juga gitu kan? Karena main cuman gitu ya. Jadi yang satu nahan diri, yang satu nahan diri udah selesai gitu. Iya. Jadi intinya adalah yang tak terasa nih, B. Kita coba simpulkan sedikit ini, B, ya. Ya. Yang pertama terkait dengan hipnosis ini adalah ilmu yang luar biasa, di mana ini tidak ada hubungannya dengan klinik, tidak ada hubungan dengan entiti lain, tidak ada hubungan dengan makhluk gaib yang lain. Ini adalah murni dari pengelolaan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Betul. Terus yang ada di masyarakat seperti teknik-teknik perdukunan itu sebenarnya merupakan hipnosis juga. Cuma perlu kita edukasi, gitu ya, Be, ya. Yes. Bagaimana ini tidak ada, kembali lagi ke tadi yang saya sampaikan, tidak ada entitas yang lain gitu ya. Betul. Dan ilmu hipnotis ini akan sangat luar biasa jika kita penerapannya nanti di hipnoterapinya misalnya, gitu ya, untuk penyembuhan diri kita masing-masing, dan juga hipnotis itu juga bisa untuk hiburan, Be, ya. Bisa jadi ada state hipnosis, ada street hipnosis gitu ya, Be, ya. Sehingga kalau di kita itu debus gitu yang ya. arifan lokalnya ya. Arifan lokalnya ya. Jadi yang namain yang sana street hipnosis yang sini adalah debus, batu gila gitu ya, Be, ya. Terus semacam itu sebetulnya adalah street hipnosis. Iya, betul. Cuma beda-beda nama saja. Betul. Jadi biarpun ini di barat ilmu ini juga sudah berkembang dari sejak abad 17 yang lalu gitu ya. Di Nusantara apalagi lebih jauh lagi sebelumnya gitu ya. Dan tinggal memang masyarakat Indonesia, budaya Indonesia ini yang tidak bisa menerjemahkan atau mencatat atau menulis gitu ya. Step-stepnya harus begini gitu. Ya, sehingga apa yang terjadi stigma di masyarakat jadi berbeda pemikirannya. Padahal ini adalah ilmu hipnosis. Betul. Ya. Baik, closing statement, B, sebelum kita tutup acara ini. Tak terasa kita udah mau jam 9, B. Wih, luar biasa. Ya. Closing statement saya bahwa ya siapa lagi yang akan membawa kearifan lokal hasanah yang luar biasa peninggalan nenek moyang kita itu agar sejajar, setara ya, karena memang sebetulnya memang sudah setara, cuman hanya menggantung-gantungkan atau istilahnya cuman hanya memadupadankan, mensejajarkan antara hipnosis barat dengan hipnosis timur. Karena sesungguhnya itu hanya berbeda nama, ya, hanya berbeda namanya saja. Tapi strukturnya, SOP-nya itu sama, gitu Mas. Ya. Ya balik lagi, saya ketuk pada teman-teman, yuk kita mempelajari khazanah keilmuan di Nusantara ini dengan menghilangkan atau bukan menghilangkan sebetulnya, tapi mencari klinik-klinik itu, mencari rahasia-rahasia itu sehingga terilmiahkan. Terima kasih.
Terima kasih Babe atas atensi dan diskusi kita malam hari ini di Kongko Santai. Kongko Santai kosan ya. Jadi sudah mampir di kosan saya. Sehingga acara malam ini semoga bisa bermanfaat bagi semuanya ya. Yang hadir luar biasa, ini antusiasme dari para pemirsa Romi Rimo TV. Dan mungkin nanti kita akan sambung lagi di episode selanjutnya, Be. Siap. Kongko santainya lagi di Romi Rimo TV ini. Baik. Sekali lagi terima kasih, Babe, telah berkenan hadir bersama-samain kita di Romi Rimo TV dan menyapa para pemirsa sekalian. Akhir kata saya tutup pertemuan kita malam hari ini di Kongko Santai dengan ucapan alhamdulillah, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Wah, mantap banget. Mantap. Makasih B, luar biasa. Padahal saya pengen lihat ininya ijazahnya Pak Dewi Dodo tadi itu yang berupa keris gitu kan. Nanti episode selanjutnya B. Episode selanjutnya ya. Paling banyak penontonnya ini tadi B. Begitu. Wah, paling banyak. Alhamdulillah. Publikasinya baru sebentar ini. Iya. Tapi materinya yang luar biasa. Ini apalagi Bang Awe nih pasti lebih keren lagi nih. Oh ya tuh Bang Awe diundang aja, Pak. Itu tadi ngikutin Bang Awe. Oh gitu. Nah nanti Bang Awe tuh ini sebagai ini juga tuh narasumber tuh seru tuh. Ya, seru. Iya. Dia biar yang kalau dia kan lebih bicara ke teknisnya, kalau saya kan bicara segi keilmuannya. Karena saya terus terang aja bukan pelaku gitu loh. Kalau saya lebih kepada memodel gitu ya. Terus mencoba mencatat apa yang ininya, terus saya cari teorinya dan itu ketemu gitu. Itu luar biasa gitu. Hidup kok suasananya, Pak Fajar juga hidup suasananya. Oh iya, Mas Fajar mancingnya jago dia. Jago dia. Nanti mancing keributan. Kita pasangkan dengan Mas Mandra. Nah, ini edukasi bener ini, Pe. Ya? Ini yang bagus. Edukasi itu seperti ini. Betul. Jadi ini media kita ya, karena kita ini dari bawah ya, kita merintis sendiri dengan pola promo kita ini B. Benar, harus begini. Iya. Dan ini Betul. Ya bagi keluarga kita yang mau, kalau saya gitu nggak pilih-pilih yang mau. Iya, gitu. benar. Ini sharing ilmu, pemahaman ini diuntungkan bagi praktisi hipnosis ini B. Benar. Betul. Jadi hipnosis tertolong dengan adanya klinik atau ilmiah sih. Nah itu tadi sama Pak Fajar, Pak, ini luar biasa ini kalau diangkat ini. Pasti ini kalau seminggu aja promosi ini, pasti ini lihat nih nanti di siaran ulangnya kan terus ini. Nah, kalau mau nanti untuk aplikasi itunya biar ini jadi yang kedua gitu loh, part 2 dengan pelaku. Tadi kan saya udah mention ininya dari segi teorinya. Nah sekarang pelakunya gitu loh. Nah ini kan Bang Awe sudah ya, ikut imbang ya narasumbernya ya. Tadi kan Bang Awe kan juga mengikuti B. Ya. Nah ini nanti kita ini